Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penyelesaian sengketa bisnis. Sengketa bisnis merupakan hal yang tak terhindarkan karena perbedaan kepentingan antar pihak, seperti ketidaksesuaian kontrak, perbedaan hak dan kewajiban, atau konflik antar pemegang saham. Jika tidak diselesaikan dengan baik, sengketa dapat merugikan semua pihak dan mengganggu operasional serta reputasi perusahaan. Penyelesaian dapat dilakukan melalui litigasi atau alternatif seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan semakin kompleksnya transaksi bisnis, terutama dalam konteks global, pemahaman terhadap metode penyelesaian sengketa, baik domestik maupun internasional, sangat penting bagi pelaku bisnis dapat memilih pendekatan yang tepat guna menjaga hubungan bisnis, mencegah kerugian, dan memastikan kelangsungan usaha. Jenis-jenis sengketa bisnis. Sengketa bisnis dapat muncul dalam berbagai bentuk dengan penyebab dan karakteristik yang berbeda. Sengketa kontrak terjadi akibat pelanggaran atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan perjanjian, seperti keterlambatan proyek atau perbedaan interpretasi kontrak. Sengketa kepemilikan bisnis meliputi konflik antara pemegang saham atau mitra terkait hak kepemilikan, pembagian keuntungan, dan pengelolaan perusahaan. Sementara itu, sengketa perburuhan mencakup perselisihan antara pengusaha dan pekerja mengenai upah, jam kerja, atau pemutusan hubungan kerja yang tidak adil. Ketiga jenis sengketa ini dapat berdampak besar pada bisnis, sehingga penyelesaian yang cepat dan efektif diperlukan untuk menjaga stabilitas dan operasional perusahaan. Metode penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau litigasi. Negosiasi memungkinkan penyelesaian langsung tanpa pihak ketiga, tetapi bergantung pada itikat baik kedua belah pihak. Mediasi meliputi mediator netral untuk membantu mencapai kesepakatan, sementara arbitrase melibatkan arbiter atau memberikan keputusan mengikut, dan litigasi sebagai proses hukum di pengadilan, memberikan kepastian hukum, tetapi lebih panjang dan mahal. Pemilihan metode tergantung pada sifat sengketa dan preferensi pihak terkait untuk mencapai solusi yang efisien dan adil. Penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur hukum. Penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur hukum atau litigasi adalah salah satu metode yang paling formal dan sering digunakan untuk penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu hubungan bisnis. Jalur hukum ini melibatkan proses peradilan yang dilakukan di pengadilan untuk memperoleh keputusan yang mengikat berdasarkan hukum yang berlaku. Litigasi adalah metode penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan. Digunakan ketika negosiasi, mediasi, atau arbitrase tidak mencapai kesepakatan. Proses ini mencakup gugatan, sidang, dan putusan yang bersifat mengikat. Keuntungannya adalah kepastian hukum dan eksekusi yang jelas, tetapi kelemahannya terletak pada biaya tinggi, proses yang lama, dan potensi merusak hubungan bisnis karena sifatnya yang adversarial. Penyelesaian sengketa bisnis dalam lingkup internasional. Penyelesaian sengketa bisnis dalam lingkup internasional memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan sengketa bisnis domestik karena melibatkan pihak-pihak yang berasal dari negara yang berbeda dengan sistem hukum yang berbeda pula.
Beberapa metode yang digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional meliputi arbitrase internasional, mediasi internasional, dan litigasi internasional. Salah satu metode yang paling umum digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional adalah arbitrase internasional. Arbitrase internasional adalah suatu proses di mana pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk menyerahkan keputusan kepada seorang atau lebih arbiter yang memiliki keahlian di bidang hukum internasional. Alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Alternatif penyelesaian sengketa bisnis atau APS menawarkan solusi lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan litigasi. Metode yang umum digunakan meliputi negosiasi, di mana pihak bersengketa mencari kesepakatan langsung, mediasi yang melibatkan mediator netral untuk memfasilitasi diskusi, dan arbitrase yang memberikan keputusan mengikat oleh arbiter. APS memberikan fleksibilitas dan efisiensi, memungkinkan penyelesaian sengketa tanpa merusak hubungan bisnis. Pencegahan sengketa bisnis. Pencegahan sengketa bisnis dilakukan dengan langkah proaktif seperti penyusunan kontrak yang jelas, komunikasi terbuka, penyelesaian masalah yang internal, dan pengelolaan risiko yang matang. Kontrak rinci membantu menghindari kesalahpahaman, sementara komunikasi yang transparan mencegah konflik akibat kurang kejelasan. Penyelesaian masalah secara internal menjaga hubungan bisnis tetap baik. Dengan perencanaan risiko, memungkinkan identifikasi serta mitigasi potensi masalah. Dengan pendekatan holistik ini, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan sengketa yang merugikan operasional dan reputasi mereka. Baik, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu penyelesaian sengketa bisnis sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional dan hubungan yang baik antar pihak. Metode yang umum digunakan meliputi negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Pencegahan sengketa melalui kontrak yang jelas, komunikasi terbuka, dan penyelesaian internasional juga krusial untuk menghindari konflik. Dalam bisnis internasional, mekanisme seperti arbitrase dan mediasi internasional menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan efisien. Pemahaman mendalam tentang penyelesaian dan pencegahan sengketa sangat diperlukan guna menjaga keberlanjutan bisnis dan hubungan harmonis. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.